Halo juragan, ketemu lagi bersama saya Diko dari toko dress ya pastinya. Nah, jika di musim kemarau itu lonjakan hama meningkat juragan, sebaliknya di musim penghujan intensitas jamur itu akan lebih cenderung lebih tinggi juragan. Dan di musim hujan ini adalah waktu terbaik jamur menyerang tanaman cabai maupun tanaman terong juga ya, berbagai tanaman. Tapi kita membahasnya di tanaman cabai. Di sini akan kita bahas satu persatu tentang penyebabnya dan bagaimana cara mengendalikannya. Kita langsung saja ke videonya juragan. Yang pertama itu ada penyakit patek atau antraknos, tapi di kalangan petani lebih dikenal dengan nama patek ya juragan. Nah, jamur yang menyebabkan patek ini dia akan mulai menggerogoti buah. Pertama-tama dia menggerogotinya cuma sedikit, nanti akan melingkar juragan di keseluruhan cabai dan itu mengakibatkan cabai menjadi busuk. Biasanya yang terserang penyakit patek atau antraknos ini buahnya akan busuk, setelah itu buah akan berjatuhan ke tanah. Nah, untuk cara mengatasinya sendiri juragan cukup menggunakan pestisida yang mengandung asam untuk menyegah penyebaran juragan. Contohnya di sini juragan bisa memakai antrakol. Di samping juragan bisa menggunakan pestisida antrakol, juragan bisa menggunakan pestisida alami juga. Di sini saya merekomendasikan juragan bisa menggunakan pestisida alami yang dari jeruk nipis, atau juragan juga bisa memakai yang dari belimbing waluh juragan. Bisa pilih salah satunya, mau yang jeruk nipis atau di yang belimbing waluh. Nah, gunakan 10 buah dalam jumlah 1 liter air juragan. Jadi untuk campurannya 1 liter dengan 10 buah ya juragan. Nah, di samping juragan menggunakan pestisida kimia maupun nabati, juragan juga harus menggunakan benih yang varietasnya sudah tahan terhadap penyakit, karena menggunakan benih varietas tahan penyakit itu bisa mengurangi resiko terkena penyakit antraknos. Nah, di sini saya ambil contoh juragan bisa menggunakan red Kris, sipon maupun si gantung juragan. Nah, ketika benih ini dia sudah tahan terhadap antraknos ya juragan. Jadi kalau kita memakai benih yang sudah tahan terhadap antraknos atau patek ini, dengan begitu perlakuan pestisida tidak akan susah juragan, daripada juragan menggunakan benih yang memang tidak tahan terhadap antraknos, itu akan jadi lebih susah ya. Nah, untuk penyakit patek kurang lebih seperti itu juragan. Untuk penanganannya sendiri juga terbilang mudah, juragan hanya perlu rutin untuk merawatnya jika memang sudah terkena, atau jika memang sudah terkena atau dampaknya memang sudah besar, itu akan menyebabkan kerugian yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 75% dari lahan juragan. Nah, jadi lebih baik kita mencegah ya juragan. Caranya juragan bisa memakai benih yang tahan terhadap patek atau antraknos ini. Oke, kita lanjut ke yang jamur kedua juragan. Yang kedua itu ada penyakit Phytophthora juragan. Nah, penyakit Phytophthora ini merupakan penyakit busuk di seluruh tanaman juragan, maupun itu batang, dia bisa menyerang batang, daun, dan buah. Jadi di keseluruhan tanaman penyakit Phytophthora ini dia bisa menyerang semuanya. Pada bagian tanaman yang terkena jamur Phytophthora ini juragan, dia akan terdapat bercak-bercak berwarna coklat. Biasanya itu di satu sisi atau satu bagian dulu. Terus dia akan berlanjut lingkar ke seluruh bagian permukaan tanaman juragan. Nah, dari penyakit Phytophthora ini juga bisa menyebabkan kerugian sebesar 50-75% juragan jika tidak ditangani dengan tepat. Di sini saya akan memberikan cara pengendalian penyakit Phytophthora ini juragan. Yang pertama, juragan bisa mengurangi penggunaan pupuk urea atau pupuk ZA yang berlebihan. Jadi jangan berlebihan saat memakai ZA dan urea. Dan setelah itu bisa atur jarak tanam juragan. Ini bertujuan agar sirkulasi udara di sekitar tanaman itu lancar ya. Jadi di kelembapannya itu juga tidak terlalu tinggi dan dia tidak kekeringan juga. Jadi untuk memperlancar udara yang masuk di tanaman. Nah, jika memang sudah ada tanaman yang terserang penyakit Phytophthora ini juragan, saya sarankan bisa dicabut dan dijauhkan dari lahan. Bisa dengan cara dikubur atau dibakar, dibuang di sungai. Yang intinya itu juragan harus menjauhkannya dari tanaman lain, karena untuk penyebaran dari jamur Phytophthora ini sendiri itu juga sangat cepat juragan. Jadi jika memang ada yang terkena harus segera ditindaklanjuti ya. Penyemprotan atau menggunakan fungisida, juragan juga harus menggunakan fungisida yang mempunyai perekat juragan. Biar ini bertujuan agar
pestisida yang diberikan atau fungisida yang diberikan itu tidak hilang karena air hujan, karena di sini kan biasanya penyakit jamur ini menyerang berat itu di musim hujan. Nah, selain itu saya juga di sini akan merekomendasikan ke juragan benih yang tahan terhadap penyakit Phytophthora ini. Yang pertama itu juragan bisa menggunakan Red Wonder, terus bisa menggunakan lentur, dan untuk cabai besar juragan bisa menggunakan Panex. Ketiga benih yang saya sebutkan ini dia tahan terhadap penyakit Phytophthora. Untuk lebih lengkapnya juragan bisa langsung mampir ke tokodres.com. Untuk link saya taruh bawah ya seperti biasa, atau juga bisa klik di atas ini juragan. Kita ke penyakit yang ketiga juragan. Penyakit yang ketiga itu ada penyakit layu fusarium. Pasti bagi juragan tokodres penyakit layu fusarium ini sudah tidak asing ya, karena ini menjadi penyakit umum yang menyerang saat musim hujan. Nah, gejala awal yang ditimbulkan jika tanaman terkena layu fusarium ini adalah yang pertama dari batangnya. Batang yang terkena layu fusarium ini akan memucat, jadi tidak segar seperti tanaman yang lain atau tanaman seperti biasanya. Nah, lama-kelamaan tangkai dari tanaman cabai ini juga mengalami hal yang sama dengan batang tadi juragan, menjadi pucat. Nah, setelah itu tanaman seketika akan langsung layu. Nah, biasanya yang terkena layu fusarium itu ciri-cirinya seperti itu juragan. Dari penyakit layu fusarium ini juragan untuk kerugiannya juga sama seperti penyakit yang tadi, bisa mencapai 75% jika penanganannya tidak sesuai. Jadi untuk menangani penyakit layu fusarium ini juragan bisa menggunakan fungisida kimiawi yang berbahan trichoderma juragan. Nah, trichoderma ini bisa membantu untuk meminimalisir atau mengurangi serangan layu fusarium. Juragan bisa temukan produk-produk yang trichoderma itu di toko pertanian terdekat. Selain itu, agar struktur tanaman tetap terjaga, juragan dapat menggunakan fungisida nabati. Nah, di sini produk yang saya sarankan adalah Trikozet juragan untuk yang nabati. Untuk meminimalisir penyakit layu fusarium ini menyerang, juragan bisa menggunakan benih yang tahan terhadap layu fusarium jika memang mau menanam cabai di musim hujan. Di sini saya menyarankan ke juragan itu benih Arimbi, Lestari, dan Poniran jika juragan ingin menanam di musim hujan. Saya pastikan untuk layu fusarium akan sedikit berkurang jika juragan memakai ketiga benih ini. Ada kemungkinan terserang ya juragan, tapi tidak seperti yang benih lainnya yang tidak tahan. Benih lainnya, semisal benih lainnya yang tidak tahan terhadap layu fusarium, dia akan terkena 50%, dan jika juragan memakai benih yang tahan layu fusarium yang saya rekomendasikan ini, kemungkinan hanya 10-20% yang terkena layu fusarium. Nah, cara mengatasi jamur pada tanaman cabai tentu juga akan semakin mudah jika juragan selalu memperhatikan sistem pengairan yang baik. Setelah itu juga perhatikan pemupukan dan pembersihan gulma itu juga sangat disarankan juragan. Dan terlebih juragan harus melakukan perempelan jika daun tanaman itu lebat, biasanya itu akan menjadi lembab dan mudah terserang oleh jamur. Nah, pertama-tama juragan harus menerapkan drainase yang baik. Tidak hanya bedengan juragan, tapi itu dibuat untuk melancarkan aliran air supaya tidak ada yang menggenang di daerah tanaman. Karena dari genangan ini itu menjadikan lahan di sekitar tanaman cabai lembab dan memicu jamur layu fusarium ini menyerang. Nah, selanjutnya juragan harus melakukan pemupukan yang seimbang antara N, P, dan K. Jadi untuk ketiga unsur ini juragan harus melakukannya yang seimbang ya juragan. Jangan terlalu banyak memberi pupuk N saat musim hujan. Itu bisa menyebabkan tanaman terkena layu fusarium. Dikarenakan air hujan sendiri itu juga sudah mengandung asam yang sangat tinggi. Nah, bila perlu juragan menambahkan kalsium, itu bertujuan untuk memperkuat dinding sel tanaman. Jadi untuk serangan dari Phytophthora ini bisa lebih diminimalisir dengan itu tadi ya juragan. Nah, untuk perempelan tadi juragan juga perlu melakukan perempelan, dikarenakan kalau daunnya lebat seperti yang saya bilang tadi itu akan memicu kelembaban dan memicu layu fusarium ini menyerang. Jadi lakukan perempelan, atau memang jika ada daun atau tanaman yang sudah terkena penyakit layu fusarium ini, saya sarankan untuk dicabut dan dibuang jauh-jauh dari tanaman yang lainnya. Jangan lupa untuk mencuci tangan juragan,
Karena jika juragan belum cuci tangan setelah memegang tanaman yang terkena layu fusarium ini, terus juragan memegang tanaman yang sehat, itu ada kemungkinan tanaman yang sehat akan tertular juga. Jadi sia-sia juragan saat membuang tanaman yang terkena penyakit tapi tidak cuci tangan, dan juragan memegang tanaman yang lainnya itu akan terserang. Nah, untuk juragan yang masih penasaran tentang benih-benih yang tahan penyakit yang saya sebutkan tadi, apakah memang tahan penyakit, apakah sudah dijamin itu tahan penyakit, juragan bisa langsung saja mampir ke tokodres.com. Di sana sudah ada deskripsi, bahkan ada beberapa ulasan dari juragan dari Tokodres yang sudah beli di website, atau juragan juga bisa tanya-tanya di WhatsApp juragan. Nanti di sana kami akan selalu menjawab pertanyaan juragan dan selalu membantu juragan. Oke juragan, kurang lebih seperti itu saja yang bisa saya bagi ke juragan. Semoga video ini dapat membantu, atau pembahasan yang saya bahas tadi itu bisa membantu juragan jika memang sedang terkena penyakit yang saya bahas tadi. Oke, sekian video dari saya juragan. Sampai ketemu di video berikutnya.